Bab 951. Hasil untukku. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya ungu terbang keluar dari bawah tanah. Salah satu dari mereka menembak langsung ke arah Wang Lin, yang lainnya menembus pria tua itu. Mata lelaki tua itu terbuka lebar dan tubuh serta jiwa aslinya dihancurkan oleh cahaya ungu yang dimaksudkan untuk King Sui. Cahaya ungu bersinar terang dan memenuhi dunia, sepenuhnya menekan cahaya biru yang menyegel dunia. Niat membunuh melintas di mata King Sui dan lampu merah muncul di jari telunjuk merahnya. Chi realem miliknya telah pulih sedikit, dan bertabrakan dengan cahaya ungu. Ledakan yang mengguncang surga bergema dan cahaya ungu terpaksa mundur. Itu kemudian berubah menjadi seseorang. Itu adalah pria parubaya dengan rambut ungu, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Orang tua ini adalah Realem Master Ling Yunzi dari alam pembantaian. Alam Ji. Jadi milik istriku ada di tanganmu. King Sui terpaksa mundur beberapa langkah saat dia menatap pria berambut ungu itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. King Sui adalah mantan penguasa langit dari alam surgawi guntur. Rumor mengatakan bahwa setelah kebangkitannya, budidayanya belum pulih. Meskipun dia masih sangat kuat, saya memiliki harta karun Sudo Nirvana Void. Meski rusak, itu cukup bagiku untuk melawannya. Membunuh King Sui akan menjadi pencapaian besar. Pria berambut ungu itu mendengus dingin dan menciptakan kabut ungu dalam jumlah besar. Saat dia menyerang ke depan, 6 klon muncul dan juga menyerang King Sui. Alam pembantaian memiliki harta karun Sudo Nirvana Void. Meski rusak parah, namun masih cukup kuat. Itu diberikan oleh tetua aliansi kepada Master Realem pertama dari alam pembantaian untuk digunakan sebagai harta perlindungan alam. Saat kabut ungu menyebar, King Sui menyerbu ke dalam kabut yang penuh dengan niat membunuh. Gemuruh menggelegar datang dari dalam kabut ungu saat King Sui memulai pertarungannya dengan pria berambut ungu. Keduanya memiliki Ji realem, dan aura dingin menyelimuti kabut ungu. Adapun Wang Lin, ekspresinya dingin, dan setiap kali dia bergabung dengan dunia, dia akan membunuh seseorang. Pada saat ini, dia baru saja keluar dari kehampaan, tetapi dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya menyusut. Dia melihat seberkas cahaya ungu datang dari tempat King Sui berada. Cahaya ungu ini terlalu cepat, dan yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah dia merasakan sepotong Ji realem di sana. Ji alam. Tanpa ragu, Wang Lin mundur ketika cahaya ungu mendekat. Pada saat yang sama, tangannya mengulurkan tangan dan bintang dewa kuno di antara alisnya mulai berputar. Segera, seberkas cahaya berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Senjata klan kerajaan, tombak pembunuh dewa. Cahayanya memadat dengan sangat cepat dan tombak itu muncul dalam sekejap mata. Kali ini panjangnya tidak 1000 kaki, hanya seukuran tombak biasa. Wang Lin meraihnya dan tanpa ampun melemparkannya. Itu bertabrakan dengan cahaya ungu dalam sekejap. Terjadi ledakan keras yang bergema di seluruh dunia dan gelombang kejut yang tak terlukiskan menyebar dengan gila-gilaan. Beberapa kultivator tidak mampu melakukan doge dengan cukup cepat, sehingga tubuh mereka langsung roboh dan menyebabkan kematian. Tombak pembunuh dewa tidak rusak sama sekali. Itu hanya meredup sedikit, dan kembali ke tangan Wang Lin. Senjata para dewa kuno kerajaan dapat melawan Ji realem tingkat ini. Mata Wang Lin bersinar saat tombak di tangannya perlahan menghilang. Sayangnya, dengan kultivasi saya saat ini, saya hanya dapat menciptakan ilusi.
Tombak pembunuh dewa yang asli ada pada Tuo Shen. Saat Wang Lin mundur, dia menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang seorang kultivator alam pembantaian, dan jarinya terulur. Ada kurang dari 100 pembudidaya alam pembantaian yang tersisa. Tak satu pun dari orang-orang yang tersisa memiliki budidaya yang lemah. Mereka berkelompok dan semuanya membuat segel tangan. Mereka semua bernyanyi bersama dan kemudian seluruh alam pembantaian bergetar. Dari bangunan pedang besar, 11 di antaranya langsung runtuh. 11 sinar cahaya terbang keluar dan menyatu ke dalam kehampaan saat mereka bernyanyi. Sesaat kemudian, sosok Wang Lin muncul dari kehampaan dengan 11 sinar cahaya mengejarnya. Mereka terlalu cepat untuknya, jadi mereka mendekati Wang Lin dalam sekejap. Ada pedang perak di dalam masing-masing dari 11 sinar cahaya, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Masing-masing dari 11 pedang ini dibuat dari logam surgawi oleh Realem Master pertama. Setelah disempurnakan di alam pembantaian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah menjadi senjata pembantai yang tiada taranya. 11 pedang terbang yang mengejar Wang Lin mengeluarkan tangisan sedih dari jiwa orang-orang yang terbunuh oleh alam pembantaian. Jiwa-jiwa ini mengitari sinar cahaya dan mengejar Wang Lin dengan gila-gilaan untuk melahapnya. Seolah-olah mereka ingin menariknya masuk. Pedang yang bagus. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Ke-11 pedang ini memang luar biasa, terutama jika Anda menganggap semuanya ditempa pada periode waktu yang sama dan semuanya mengalami jumlah pemurnian yang sama. Masing-masing mulai menunjukkan tanda-tanda membentuk semangat harta karun mereka sendiri. Jika Anda mengumpulkan semuanya dan memadatkannya, hasilnya akan beberapa kali lebih kuat dari 4 pedang yang dibuat Ling Tianhou. Jika saya bisa mengambil 99 pedang terbang, bahkan jika budidaya saya tidak sebanding dengan Ling Tianhou, saya masih bisa melawan karena kekuatan harta karun ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjilat bibirnya. Alam pembantaian ini memang memiliki banyak harta karun. Ratusan pikiran terlintas di benak Wang Lin. King Sui sebenarnya tidak membutuhkan bantuannya, dia telah memintanya datang untuk memberinya kesempatan mendapatkan kekayaan dengan merampok alam pembantaian. King Sui melakukan ini untuk membalas Wang Lin atas apa yang dia lakukan dalam kehampaan. Tepat pada saat ini, 3 orang terbang keluar dari sekitar 100 petani di dekatnya. Di antara 3 orang tersebut, 2 di antaranya berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Orang ketiga adalah seorang lelaki tua dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, Nirvana Skrier tahap akhir. Orang tua ini tidak melangkah maju ketika Wang Lin dan King Sui muncul. Sebaliknya, dia bersembunyi dengan hati-hati dan baru mengungkapkan dirinya sekarang. Saat mereka muncul, lelaki tua itu menamparkan tasnya dan 4 labu giok putih terbang keluar. Keempat labu ini sangat jernih dan halus. Saat mereka muncul, lelaki tua itu menunjuk ke depan. Keempat labu itu tiba-tiba mulai berputar di hadapan lelaki tua itu dan berhadapan dengan Wang Lin. Saya meminta labu surgawi yang berharga untuk membunuh orang ini. Saat lelaki tua itu berbicara, keempat labu itu bergetar dan kabut putih susu keluar darinya. Kabut membentuk bayangan 4 wanita cantik, dan mereka terbang menuju Wang Lin. 2 penggarap lainnya di samping lelaki tua itu menggunakan mantra dan harta mereka sendiri. Salah satu dari mereka mengenai dahi mereka sendiri dan inti hitam terbang keluar dari antara alis mereka.
Inti tersebut berputar dan mengeluarkan aura menakutkan saat penggarap itu berteriak, "Air 10.000 raja." Inti tersebut berkedip-kedip dan segera berubah menjadi air hitam dan mengembang. Dalam sekejap, itu menutupi setengah area lautan yang mengamuk yang menyapu Wang Lin. Kultivator terakhir memancarkan sejumlah besar cahaya darah dan kulitnya dipenuhi garis keturunan. Penampilannya sangat ganas. Tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Jaring surgawi berdarah." Hal ini menyebabkan suara letupan bergema di dalam tubuhnya, dan garis darah itu benar-benar keluar dari tubuhnya. Jaring darah besar ini terbang menuju Wang Lin. Mereka bertiga telah gunakan mantra dan harta karun mereka yang paling kuat. Mereka melancarkan serangan gila-gilaan, memanfaatkan momen ketika Wang Lin diserang oleh 11 pedang. Bukan hanya mereka bertiga yang menyerang. Hampir 100 pembudidaya yang tersisa semuanya mengaktifkan energi asal mereka dan melancarkan serangan ke Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyeringai sebelum meludahkan suatu benda. Ini adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Saat perangko itu muncul, suara gemuruh keluar dari dalam seperti badai. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya. Poin ini seperti mantra pembuka segel yang membuka 18 lapisan neraka dan memungkinkan jiwa-jiwa yang kesal keluar. Wang Lin berteriak, "Arsenal ajaib." Dalam sekejap, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia dan menyerbu ke sekeliling. Yang paling mencolok adalah jiwa leluhur darah yang mengaum ke seluruh dunia. Karena Wang Lin telah menggunakan Magic Arsenal, dia tidak lagi memperhatikannya. Yang dia fokuskan adalah 11 lampu kristal yang mengejarnya. Tubuhnya berkedip. Alih-alih menyerang ke depan, dia malah mundur. Saat dia melakukannya, dia mengulurkan tangan dewa kuno dan meraih seberkas cahaya. Saat dia meraihnya, dia merasakan sengatan sakit di tangannya. Kilatan rasa dingin muncul di matanya dan energi asal serta kekuatan dewa kuno melonjak. Dia tanpa ampun meremasnya tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menghancurkan cahaya kristal. Sebaliknya, hal ini menyebabkan pantulan tajam dari cahaya kristal. Puluhan ribu jiwa terbang dengan ekspresi memutarbalikkan dan mencoba melahap Wang Lin. Saya memiliki banyak mantra yang berhubungan dengan jiwa. Hanya puluhan ribu jiwa yang berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Rasa dingin di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan guntur. Jiwa asalnya adalah naga petir kuno yang mengendalikan guntur langit. Sebuah pusaran muncul di antara alis Wang Lin dan jiwa asalnya terbang keluar, memperlihatkan jiwa naga guntur kunonya. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Mengaum. Dunia berguncang karena suara gemuruh ini, dan sejumlah besar guntur berkumpul dari segala arah. Dalam sekejap, alam pembantaian berubah menjadi neraka guntur. Gemuruh guntur yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Suara gemuruh memasuki telinga para penggarap dan bahkan menarik perhatian dua orang yang bertarung di kabut ungu. Tatapan King Sui dipenuhi kekaguman, sementara tatapan pria berambut ungu itu suram. Guntur tak berujung memenuhi area tersebut. Raungan menggelegar membuatnya tampak seperti semua guntur di dunia telah berkumpul dan harus tunduk pada Wang Lin. Kilatan guntur menyambar ke arah cahaya kristal di tangannya. Sepertinya Wang Lin menahan guntur dunia yang menarik semua guntur. "Kamu, menyerahlah padaku." Wang Lin meraung. Puluhan ribu jiwa dari cahaya kristal tidak lagi menampakkan ekspresi ganas sekarang dan malah dipenuhi dengan kepanikan.
Saat guntur tak berujung berkumpul, mereka semua mengungkapkan ekspresi penyerahan diri. Cahaya kristal runtuh dan kemudian pedang perak setinggi 7 kaki muncul di tangannya. Puluhan ribu jiwa di sekitarnya semuanya memasuki pedang. Ada ukiran angka 9 di badan pedang. Ia bersenandung saat menyerah pada Wang Lin. Bab 952. Jejak pembersih nirwana. Pedang ini panjangnya 7 kaki dan lebarnya 3 inci. Cahaya perak yang dipancarkannya seperti cahaya bulan. Itu melayang di tangan Wang Lin dan mengeluarkan senandung pedang. Tangan kanan Wang Lin menyentuhnya dan dia meninggalkan tanda kesadaran ilahi di atasnya. Pedang panjang itu bersenandung keras dan kemudian sinar energi pedang keluar dan berputar di sekitar Wang Lin. Itu memang pedang yang bagus. Kegembiraan memenuhi mata Wang Lin dan dia terbang mengejar pedang terbang berikutnya. Para pembudidaya di sekitarnya tidak punya cara untuk menghentikan Wang Lin. Magic Arsenal telah memanggil banyak jiwa untuk melawan mereka, dan guntur yang tak ada habisnya terus turun. Wang Lin mengambil satu langkah dan tangannya terulur. Pedang lain tersangkut di tangannya dan mulai meronta. Perjuangannya sangat intens, seolah-olah memalukan berada di tangan Wang Lin. Saat ia meronta, pedang itu menembakkan sinar energi pedang ke atas. Pada saat ini, 9 pedang terbang yang tersisa mengeluarkan nyanyian pedang dan kecepatannya meningkat. Saat 9 pedang mendekat, mereka menyatu menjadi satu pedang ganas yang menusuk ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan pedang di tangannya mulai berjuang lebih keras lagi. Dia mendengus dingin dan menyerah begitu saja. Tangan kirinya membentuk segel dan batasan muncul, mendarat di pedang. Setelah pedang itu disegel, Wang Lin melemparkannya ke dalam tasnya. Pada saat ini, pedang yang dibentuk oleh 9 pedang mendekat dan mengelilinginya dalam ledakan energi pedang yang kuat. Wang Lin langsung bisa merasakan angin yang bisa menembus tubuh seseorang dan langsung meresap ke dalam jiwa asalnya. Tepat pada saat ini, ada kilatan merah tua keluar dari alam pembantaian di kejauhan. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah merah yang keluar. Saat pria parubaya itu muncul, tubuhnya berkedip dan bergerak seperti cahaya ke tengah pertempuran. Tangan kanannya bergerak, dan di bawah kendalinya, 4 sosok yang diciptakan oleh 4 labu menerobos semua penghalang untuk menyerang Wang Lin. Pria parubaya ini mengikuti setelahnya. Dia tampak berubah menjadi awan asap merah saat dia bergerak dan menyerang Wang Lin. Dia tetap bersembunyi untuk waktu yang lama, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia tidak berani memprovokasi King Sui, dan dia bahkan sedikit takut pada Sumu. Melihat lingkaran para penggarap, dia mencibir dan berpikir, sepertinya Tuan Dewa Iblis memiliki gagasan yang sama dengan saya. Namun, jika saya menerima panggilan aliansi untuk semua penggarap pembersih nirwana, maka saya tidak akan berada dalam situasi menakutkan seperti itu. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia melangkah maju tanpa ragu-ragu saat dia melewati 9 pedang yang telah menyatu menjadi satu. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke belakang sambil berteriak, "Panggil angin." Dalam sekejap, angin hitam muncul di dunia dan berubah menjadi 3 naga hitam. Mereka mengaum dan menyerang. Keempat sosok itu segera terjerat di sekitar seekor naga hitam, dan ada sedikit kebingungan di mata dingin naga itu. Namun, 2 naga hitam lainnya tidak berhenti dan langsung menyerang asap merah yang dibentuk oleh pria paruh baya itu.
Sebuah tawa datang dari kabut merah lalu menghilang dan berubah menjadi pria parubaya. Matanya cerah dan dia bergerak seperti ilusi. Dia tiba-tiba pergi di antara kedua naga itu dan menyerang Wang Lin. Sumu, jangan coba-coba menyembunyikan tingkat kultivasimu lagi. Agar tidak terluka di antara begitu banyak penggarap ilusori Ying, korporeal Yang, dan Nirvana Skrier, Anda harus menjadi seorang penggarap pembersih nirwana. Mata Wang Lin berbinar. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada kultivator pembersih nirwana di alam pembantaian. Namun, kesadaran ilahinya masih berada pada tahap Nirvana Skrier, jadi dia tidak bisa mendeteksinya. Namun, setelah dia melihat pria parubaya itu, Wang Lin merasakan aura yang lebih lemah dibandingkan monster tua Nirvana Saterer tetapi jauh lebih kuat daripada aura para penggarap Nirvana Skrier. Pembersih nirwana. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan niat bertarung memenuhi matanya. Lebih tepatnya, ini adalah kedua kalinya dia menghadapi seorang kultivator pembersih nirwana. Yang pertama adalah leluhur darah, dan pria parubaya ini adalah yang kedua. Aura orang ini tidak sekuat leluhur darah, jadi dia seharusnya berada pada tahap awal pembersih nirwana. Saat pria parubaya itu mendekat, dia melambaikan tangannya dan 9 pedang yang menyatu menjadi satu bergetar. Itu mengitarinya dan mengeluarkan himne yang menghasilkan. Ayo gunakan orang ini untuk menguji kekuatanku yang sebenarnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi mundur. Tangan kanannya mengepal dan dia menyerang lurus ke depan. Meski ekspresi pria parubaya itu tenang, hatinya terganggu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas orang di depannya. Di permukaan, Sumu ini hanya berada pada tahap awal dari Nirvana Skrier, dan perbedaan di antara keduanya dapat dianggap sebagai langit dan bumi. Namun, dia tidak tahu mengapa dia merasa takut begitu dia melihat Sumu. Seolah-olah ada aura kuat yang datang dari Sumu yang bahkan dia waspadai. Orang ini pasti menyembunyikan budidayanya. Pria parubaya tidak meremehkan Wang Lin tetapi memperlakukan Wang Lin sebagai seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya. Ekstraksi energi asal dunia. Murid Wang Lin menyusut. Selain mengendalikan hukum, kemampuan lain yang dimiliki oleh para pembudidaya pembersih nirwana adalah mengekstraksi energi asal dari dunia. Inilah sebabnya mengapa para penggarap pembersih nirwana sangat kuat. Dengan kemampuan mengekstrak energi asal dari dunia, mereka tidak perlu takut membuang energi asal dan dapat menggunakan mantra kapan saja. Pria parubaya itu menunjuk dengan jarinya dan berteriak, Hongs Desolatesen. Bintik cahaya yang berkumpul dari segala arah berubah menjadi pasir hitam. Ini bukanlah pasir biasa melainkan pasir desolate yang dibentuk oleh mantra menggunakan energi asal. Setiap butir pasir mengandung energi asal dalam jumlah besar. Ada juga batasan kuat yang terkandung dalam setiap butir pasir. Wang Lin bergerak maju dengan tangan kanannya. Bintang dewa kuno di bawah mata ketiganya berputar dengan cepat dan kemudian dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Terjadi ledakan yang mengejutkan. Lengan dewa kuno raksasa terbentuk saat Wang Lin melemparkan pukulan itu. Rasanya seperti tangan raksasa yang melontarkan pukulan itu. Kekuatan dewa kuno melawan energi asal yang dikumpulkan oleh seorang penggarap pembersih nirwana. Pasir desolate menutupi dunia. Saat tinju Wang Lin mendekat, pria parubaya itu tertawa dan berteriak, ilusi Hongs, jadilah nyata.
Pasir tak berujung berkumpul. Saat tinju Wang Lin tiba, secara tak terduga ia membentuk tinju raksasa seukuran tinju Wang Lin. Ini adalah mantra dari pria Parubaya. Hukum yang saya pahami adalah hukum ilusi. Pria Parubaya itu melambaikan tangannya. Tinju raksasa yang terbentuk di pasir tiba-tiba bertabrakan dengan pukulan Wang Lin. Gemuruh tak berujung bergema di alam pembantaian dan badai menyebar kemana-mana. Beberapa penggarap tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan terjebak oleh badai. Mereka terseret badai dan berteriak hingga berubah menjadi kabut darah dan menjadi bagian dari badai. Di tengah badai, tinju raksasa yang terbuat dari pasir dari mantra pria Parubaya itu runtuh menjadi pasir dan terlempar kembali. Tubuh Wang Lin juga gemetar dan mati rasa menyebar ke seluruh lengan kanannya, diikuti semburan rasa sakit. Tubuhnya juga mundur karena dampak kekuatan tersebut. Ini adalah seorang kultivator pembersih nirwa. Nah, mata Wang Lin menjadi dingin. Pria Parubaya itu semakin yakin bahwa sumu ini memang menyembunyikan budidayanya. Jika sumu ini benar-benar berada di tahap nirvana skrier, maka tidak mungkin dia bisa menolak ilusi kebenaran ini. Tangan pria Parubaya itu mengalahkan kehampaan di depannya dan energi asal di tubuhnya melonjak. Pasir yang terdorong ke belakang segera berkumpul dan membentuk bangau pasir raksasa. Ia mengeluarkan seruan yang menggetarkan saat ia menyerbu ke arah Wang Lin yang mundur. Tepat pada saat ini, cahaya putih datang dari tanah dan seorang lelaki tua berjubah hijau muncul. Dia menjilat bibirnya dan keluar saat matanya berbinar. Alasan orang tua ini menghentikan pemanggilan aliansi dan bersembunyi selama ini adalah untuk menghindari masalah. Dengan King Su di sini, aku biasanya tidak akan menunjukkan diriku dalam keadaan apapun dan akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dengan Master Kosong Fantasi melawan Sumu, ini memberiku, Tuan Dewa Iblis, kesempatan untuk mendapatkan beberapa pahala. Sosok lelaki tua itu sangat cepat, dan dia menyerang Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, matanya menunjukkan cahaya ganas dan tangannya membentuk segel. Dua api hijau mengembun di telapak tangannya. Orang tua ini selalu sangat berhati-hati sepanjang hidupnya dan tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Hal yang sama terjadi di alam pembantaian. Kembali ke planet budidayanya, dia dengan hati-hati menghabiskan ribuan tahun membantai banyak petani dan mencuri pil serta harta mereka. Bahkan setelah dia pergi, tidak ada yang tahu dia telah melakukan semua ini. Di alam pembantaian, kewaspadaannya mencapai batasnya. Waktunya kali ini juga sangat bagus. Dalam sekejap, lelaki tua ini mendekati Wang Lin. Dia tidak takut Wang Lin mendeteksinya, dan energi asalnya melonjak saat dia maju ke depan. Hal ini menyebabkan lingkungan sekitar bergetar dan terdistorsi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menggunakan spatial bending. Niat membunuh memenuhi mata lelaki tua bernama Tuan Dewa Iblis. Tubuhnya seperti anak panah, dan dia mengayunkan tangannya. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Jeritan menyedihkan datang dari kabut ungu dan kemudian 7 sosok ungu jatuh dari langit. Ketujuh sosok itu runtuh satu demi satu hingga hanya tersisa satu. Bab 953. Jepit rambut. Tubuh ungu ini adalah Realm Master dari alam pembantaian. Wajahnya pucat, darah keluar dari sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi kaus kaki. Sinar cahaya merah turun dari kabut ungu. Itu terlalu cepat, tapi tidak menyerang pria berambut ungu itu.
Tanpa diduga, ia mengejar Tuan Dewa Iblis. Ekspresi Tuan Dewa Iblis berubah drastis dan dia ingin menghindar. Namun, sebelum Jirealem King Sui, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar. Jirealem langsung menembus dadanya. Mata lelaki tua itu segera menjadi redup dan tubuhnya roboh. Dapat dikatakan bahwa dia meninggal dengan kematian paling bersih di antara para penggarap pembersih nirwana. Ketika dia meninggal, kesedihan yang tak ada habisnya mengelilinginya. Petir merah tidak berhenti setelah menembus tubuh lelaki tua itu menyapu daerah itu. Hanya ada suara ledakan ketika tubuh sebagian besar petani di sekitarnya runtuh. Ini adalah kekuatan Jirealem King Sui. Wang Lin sudah bersiap untuk membuka mata ketiganya dan menggunakan sumber energi asal untuk menghadapi pendekatan Tuan Dewa Iblis. Namun, dengan bantuan King Sui, dia dapat segera menyerang setelah Master Kosong Fantasi. Kabut ungu bergejolak di langit dan dengan cepat menyusut menjadi bola seukuran kepalan tangan yang melayang ke tangan King Sui. Ada juga jepit rambut ungu berukir di tangannya yang lain. Tatapan King Sui ke arah jepit rambut mengandung sedikit kelembutan. Namun, ketika dia melihat para penggarap alam pembantaian, kelembutan itu menghilang. Sebaliknya, matanya dipenuhi ketidakpedulian saat dia berjalan. Tempat yang aku, King Sui, ingin bantai tidak akan pernah ada yang selamat. Wajah pria berambut ungu itu pucat pasi, dan tanpa ragu, tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk ke kehampaan dan kemudian seluruh lengannya roboh menjadi tumpukan daging. Dagingnya berputar dengan cepat dan membuka celah secara paksa. Dia akan memasuki celah itu secepat mungkin. Kalian semua pantas mati karena menggunakan barang yang kutinggalkan untuk mendiang istriku sebagai harta karun. Dengan itu, King Sui menunjuk dengan jarinya. Dengan ujung jarinya, suara suram keluar dari mulut King Sui. Mantra surgawi, Mountain runtuh. Setelah dia berbicara, alam pembantaian bergetar dan 6 gunung besar muncul entah dari mana. Masing-masing gunung setinggi 20.000 kaki, dan pada saat muncul, mereka mengeluarkan tekanan yang kuat. Saat King Sui berbicara, 6 gunung melintas dan menyatu menjadi satu. Mereka menjadi satu gunung yang tidak bisa dibedakan dari gunung sungguhan. Gunung mulai bergetar dan asap hitam keluar dari titik tertingginya. Saat asap hitam memenuhi langit, nyala api merah tua keluar dari puncaknya. Suhu nyala api bisa menghancurkan semua kehidupan. Itu disemprotkan dengan potongan-potongan batu besar yang tanpa ampun jatuh dari langit. Bumi berguncang seolah-olah terjadi kiamat. Lapisan debu berisi racun menutupi dunia. Itu membuat seluruh dunia tampak seperti telah berubah menjadi reruntuhan. Gelombang magma keluar dari puncak gunung. Alam pembantaian segera dipenuhi dengan panas yang tak ada habisnya dan aura destruktif. Magma ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan apapun di dunia. Para pembudidaya di alam pembantaian yang budidayanya kurang terpengaruh oleh debu beracun. Mereka menjerit ketika tubuh mereka layu dan menghilang ke dalam kehampaan. Beberapa dari mereka berjuang di dalam magma. Namun suhu magma terlalu tinggi. Bahkan ketika mereka menggunakan mantra dan harta karun, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Retakan yang dibuka pria berambut ungu itu segera runtuh berkat mantra ini. Dia mundur dengan wajah pucat. Dia berada pada tahap awal nirvana saterer dan telah menggunakan harta pseudo nirvana void yang rusak. Namun dia bukan tandingan King Sui. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran,
dan itu adalah melarikan diri dengan cepat. Sayangnya, saya adalah satu-satunya penggarap nirvana saterer di alam pembantaian dan sebagian besar penggarap pembersih nirvana berada di markas besar aliansi. Kalau tidak, dengan bantuan yang cukup, saya bisa menggunakan formasi 99 pedang. Namun, aku khawatir bahkan formasi 99 pedang pun tidak dapat menahan mantra ini. Adapun Master Kosong Fantasi, wajahnya menjadi pucat dan dia menyerah melawan Wang Lin. Melihat Wang Lin mengejarnya, dia mengutuk dan membuang 9 pedang itu. Dia tahu bahwa Wang Lin tertarik pada 9 pedang dan ingin menggunakannya untuk mengalihkan perhatiannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerah untuk mengejar. Tangan kanannya terulur dan segera meraih 9 pedang itu. 9 pedang itu mulai meronta dengan keras. Mata King Sui mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan saat dia mengulurkan tangannya dan mendorong ke atas sambil berteriak, "Gunung, runtuh dulu." Saat King Sui berbicara, nyala api yang keluar dan magma yang mengalir keluar mulai bergetar dan melesat ke langit. Selama proses ini, mereka tiba-tiba runtuh dan membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan yang menyebar ke seluruh alam pembantaian. Lebih dari 10 petani terkena api dan magma. Mereka tidak mampu melawan dan berubah menjadi abu. King Sui berteriak sekali lagi, kehancuran kedua. Seluruh alam pembantaian bergetar dan puncak besar tiba-tiba runtuh. Magma dan api yang tak ada habisnya segera menyembur keluar. Kehancuran ketiga. Tangan King Sui membentuk segel dan menunjuk ke gunung di kejauhan. Saat ini, gunung ini benar-benar runtuh, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berserakan dan api menyapu langit. Dalam sekejap mata, tidak ada langit, hanya nyala api. Saat gunung itu runtuh, magma tak berujung mengalir keluar seperti laut dan menempati seluruh daratan dalam sekejap. Langit dipenuhi api yang tak ada habisnya. Bumi ditutupi maga. Di antaranya ada kabut racun tebal. Jeritan menyedihkan bergema. Dalam waktu singkat, semua orang selain pria berambut ungu dan Master Kosong Fantasi meninggal. Bahkan energi asal guru fantasi kosong pun menghilang dan rasa terkejut di matanya menjadi semakin kuat. Pria berambut ungu itu tersenyum kecut. Dia menyerah untuk menolak dan memandang King Sui dengan tatapan yang rumit. Dia tahu bahwa King Sui belum ingin membunuh mereka, jika tidak, dia akan mati di dalam kabut ungu. Semua bangunan di alam pembantaian meleleh dan tidak ada jejak yang tersisa. Wang Lin menatap dengan tercengang melihat semua ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mountain Crumble ini memiliki kekuatan sebesar itu. Ini adalah mantra surgawi, gunung runtuh. King Sui melambaikan lengan bajunya dan 88 sinar cahaya perak terbang keluar dari magma di tanah. Tangannya terulur dan 88 sinar cahaya perak digabung menjadi satu. Dia melemparkannya ke Wang Lin. Karena kamu menyukainya, maka aku akan menghadiahkannya padamu. Wang Lin mengambil bola perak itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. King Sui berkedip saat dia berubah menjadi angin hitam dan meraih Master Kosong Fantasi dan kultivator berambut ungu. Kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah dan alam pembantaian mulai runtuh terakhirnya. Alam pembantaian awalnya dibangun di celah spasial di dalam alam surgawi hujan. Sekarang setelah ruang itu runtuh, alam pembantaian dilahap oleh kehampaan. Sebuah pusaran besar segera muncul di bawah kaki King Sui. Tubuhnya tenggelam ke dalam pusaran. Dia mengangguk pada Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya masih memiliki hal lain yang harus dilakukan."
Sumu, setelah kita berpisah hari ini, tidak diketahui kapan kita akan bertemu lagi. Kamu, jaga dirimu baik-baik. Dengan itu, dia tenggelam ke dalam pusaran dan menghilang bersama Master Kosong Fantasi dan kultivator berambut ungu. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melangkah ke pusaran juga dan meninggalkan alam pembantaian yang runtuh ini. Sosok Wang Lin muncul di antara bintang-bintang. Dia menghela nafas dan melihat ke belakang. Setelah sekian lama, tubuh Wang Lin berkedip dan dia menyatu dengan dunia, bergerak menuju planet Tianyun. Di kejauhan, King Sui dengan tenang bergerak maju. Di belakangnya, Master Kosong Fantasi dan kultivator berambut ungu mengikutinya dengan tatapan tertekan. Sebuah tanda unik dari alam surgawi muncul di antara alis mereka, tanda budak. Tangan King Sui memegang sebuah benda, itu adalah jepit rambut ungu. Matanya berangsur-angsur menjadi lembut, tapi dipenuhi rasa sakit dan kenangan. Sang pencipta suka main-main dengan orang, dalam kehidupan King Sui, dia hanya menitikkan air mata 2 kali. Pertama kali ketika negara air jernih hancur dan orang tuanya meninggal. Dia adalah seorang kultivator kecil yang berhasil melarikan diri dari situasi kematian yang hampir pasti. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat dia menitikkan air mata. Kedua kalinya adalah ketika dia menjadi gila di alam surgawi guntur dan membunuh cintanya. Dia menitikkan air mata penyesalan. Jepit rambut ini telah mengembalikan kenangan dan emosinya yang tak ada habisnya. Dia ingat bahwa pada hari dia menjadi murid Bai Fan, dia menghadiahkan jepit rambut ini padanya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan kenangan indah ini. Dia merasakan tusukan sakit di hatinya, dan tetesan air mata jatuh dari mata King Sui untuk ketiga kalinya dalam hidupnya. Han Yan, kenangan mengalir seperti air di telapak tangannya yang perlahan menetes ke jari-jarinya. Perasaan dingin adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun, hal-hal yang dia pikirkan secara tidak sengaja cukup menyedihkan hingga menenggelamkan dirinya sendiri. Pemandangan masa lalu muncul di depan mata King Sui. Tatapan mata istrinya yang sudah meninggal meredup, dan bahkan sampai akhir, dia selalu memegang jepit rambut ini. Ujung jepit rambut tetap tertusuk jauh di dalam hatinya. Darah segar menetes dari jepit rambut dan tersebar ke seluruh tanah. King Sui, aku tidak mati karenamu, aku mati karena diriku sendiri. Kamu seharusnya tidak merasa buruk, kamu tidak boleh bersedih sepanjang hidupmu. Kamu tidak menyakitiku. Agar tidak membuat King Sui merasa marah dan bersalah ketika dia sadar, wanita ini, pada saat kegilaan King Sui, tersenyum dan bunuh diri di hadapannya. Tatapannya yang lembut dan sentimental dipenuhi keengganan. Senyumannya yang berisi air mata diamnya mengandung kekuatan untuk membangkitkan King Sui. King Sui saat itu terbangun karena pemandangan seperti itu. Suami dalam benak saya adalah laki-laki yang memiliki jiwa pantang menyerah. Dia tidak akan meninggalkan hidupnya hanya karena satu momen dalam hidupnya atau menyia-nyiakan hidupnya. Sebaliknya, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan, dan mencari tahu alasan semua ini. Mata King Sui dipenuhi dengan kesedihan saat dia bergumam, yakinlah, Han Yan, aku akan menemukan penyebab semua ini. Bab 954. Tuan Muda. Sosok Wang Lin bergerak melintasi angkasa seperti ilusi. Dia tidak langsung menuju ke planet Tianyun tetapi mencari Lei Ji, anak laki-laki berkepala besar, dan Ta San menggunakan koneksi yang dia miliki dengan mereka. Selama pertempuran yang kacau,
Wang Lin tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan mereka. Setelah itu, dia pergi ke dalam kehampaan dan menghilang. Setelah dia meninggalkan kehampaan, baru sekarang dia punya waktu untuk mencarinya. Wang Lin bahkan kehilangan jejak Ta San selama pertempuran. Namun, karena adanya sambungan segel pada Ta San, tidak sulit untuk menemukan jejaknya. Wang Lin ingat bahwa dalam pertempuran itu, mereka bertiga tidak terpengaruh. Pada saat ini, dia menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar. Setelah sekian lama, dia merasakan gejolak yang familiar di timur. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia membuka matanya dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Mantra surgawi Mountain Crumble sangat kuat. Meskipun aku memperkirakan 3 mantra terakhir Kaisar Langit Bai Fan lebih kuat dari 3 mantra pertama, kehancuran gunung ini berada di luar imajinasiku. Keruntuhan gunung, pemahaman macam apa yang dimiliki Kaisar Langit Bai Fan untuk menciptakan mantra sekuat itu, aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa membuat mantraku sendiri. Ada sebuah batu yang melayang perlahan jauh di timur Wang Lin. Batuan ini jelas berasal dari planet budidaya yang runtuh. Saat melayang, potongan-potongan kecilnya jatuh. Ada sedikit fluktuasi mantra di sekitarnya yang menghilang seperti asap. Batuan ini terlihat sangat biasa. Ada terlalu banyak batu seperti ini di antara bintang-bintang, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Ta San menyembunyikan dirinya di dalam batu. Setelah dia kehilangan kontak dengan Wang Lin, pikirannya kosong. Namun, mantra Kaisar Langit King Lin melelehkan jiwa asal ke dalam tubuh dan mempertahankan beberapa kecerdasan. Sangat berbeda dengan boneka yang tidak bisa berpikir. Setelah Ta San mengetahui bahwa Wang Lin sudah tidak ada lagi, tanpa sadar dia menemukan batunya. Dia memasukinya dan diam-diam berkultivasi di dalamnya. Pada hari ini, Ta San tiba-tiba membuka matanya. Matanya benar-benar tenang, tanpa perubahan apapun. Tubuhnya berpindah keluar batu dan berdiri di atasnya. Sejumlah besar riak muncul di hadapannya dan Wang Lin melangkah keluar. Ekspresi Ta San tidak berubah saat melihat Wang Lin, dia hanya mengungkapkan ekspresi hormat. Wang Lin tersenyum sambil melambai pada Ta San. Ta San mengambil langkah saat dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di belakang Wang Lin. Berikutnya adalah kepala besar dan Lei Ji. Wang Lin memejamkan mata saat dia merasakan bekas di kepala besar. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening. Jejak Big Head sangat lemah, seolah-olah bisa hilang kapan saja. Dia mengambil satu langkah dan kemudian riak muncul dan dia menghilang. Ada sosok besar bergerak melintasi bintang-bintang, meninggalkan jejak darah. Tubuhnya dipenuhi luka, dan setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan banyak darah. Hampir setiap langkahnya menyebabkan darah keluar dari tubuh raksasa ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah terdapat lubang dalam di antara tulang pertama hingga ketujuh di tulang punggungnya. Setiap lubang memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Selain itu, ada lubang hijau serupa di seluruh sendi berbeda di tubuhnya, setidaknya lusinan. Ada kultivator pucat di bahunya. Penampilan kultivator ini aneh, dia memiliki kepala yang sangat besar. Namun, kultivator ini sangat lemah. Ada sidik jari hitam yang mengeluarkan bau busuk di punggung kultivator berkepala besar itu. Ada juga asap hitam yang keluar dari punggungnya yang mengeluarkan suara mendesis. Selain itu, punggung anak laki-laki berkepala besar itu telah tenggelam dan membusuk dengan cepat. Jika bukan karena dia
Lawan dengan kekuatannya sendiri, dia pasti sudah pingsan karena rasa sakit. Lei Ji, tinggalkan aku dan pergi sendiri. Darah hitam keluar dari sudut mulut anak laki-laki berkepala besar itu dan matanya telah kehilangan kilaunya. Sosok besar itu mulai bergerak lebih cepat setelah merenung beberapa saat. Setelah sekian lama, dia berkata, "Kepala besar, kamu terluka untuk menyelamatkanku. Saya, Lei Ji, adalah anggota klan iblis raksasa. Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda begitu saja? Bahkan jika aku meninggalkanmu, mereka tidak akan menyerah dalam mengejar mereka. Tujuan mereka adalah aku. Jangan katakan lagi dan fokuslah pada penyembuhan." Kultivator berkepala besar tersenyum pahit ketika dia melihat bintang-bintang di depannya, dan matanya menjadi lebih suram. Dia sepertinya melihat ibunya beberapa tahun yang lalu. Ibunya sepertinya tidak memarahinya, dia menatapnya dengan tatapan lembut dan memanggilnya. "Ibu," gumam anak laki-laki berkepala besar itu, lalu aura kematian mengelilingi tubuhnya. Dalam keadaan kesurupan, dia seperti melihat keluarganya dan semua orang dibunuh olehnya. Orang-orang ini muncul di hadapannya satu persatu dan dengan dingin menatapnya. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu bergetar dan dia merasa sangat kedinginan. Sikap dinginnya bukan hanya pada tubuhnya, tapi juga kesepian di hatinya. Kenangan masa kecilnya terus muncul kembali. Apakah saya akan pergi, setelah ribuan tahun berkultivasi? Pada akhirnya, saya masih akan pergi. Bau busuk dari sidik jari hitam di punggung anak laki-laki berkepala besar itu menjadi semakin kuat dan hampir seluruh punggungnya menjadi hitam. Matanya perlahan tertutup seolah dia diselimuti oleh rasa dingin, dan perlahan dia kehilangan kesadaran. "Kepala besar, tunggu. Saya yakin guru akan datang dan menemukan kita." Saat anak laki-laki berkepala besar itu hendak menutup matanya, raungan Lei Ji memasuki telinganya. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu bergetar dan dia nyaris tidak bisa membuka matanya. Dia tersenyum masam dan berbisik, "Begitukah? Ada dua sosok setinggi 10.000 kaki yang mengejar Lei Ji. Mereka seperti dua raksasa yang mengambil langkah besar sambil mengejar mereka. Mereka masing-masing memiliki tanda kapak di antara alis mereka. Tatapan mereka dingin dan mengandung niat membunuh. Ada seorang pemuda berkemeja biru duduk di atas salah satu raksasa. Dia sangat tampan, tapi ada sedikit tanda kejahatan di wajahnya. Dia tidak duduk dalam posisi lotus, dia bersandar dengan seikat ceri merah di tangannya. Kadang-kadang dia memakannya sambil melihat Lei Ji dengan tatapan menggoda namun harus didapat. Tidak ada seorang pun di aliansi ini yang mampu melarikan diri dari tuan muda ini. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan tubuh anggota kerajaan klan iblis raksasa ketika saya baru saja keluar untuk bermain. Tidak buruk, tidak buruk. Orang tua di keluarga itu mengatakan bahwa aliansi berada dalam kekacauan karena perang, jadi saya tidak boleh keluar begitu saja. Jika saya tidak keluar, bagaimana saya bisa bertemu dengan tubuh seperti ini?" Pemuda itu memakan buah ceri sambil tersenyum dan segera memuntahkan bijinya. Benih itu melesat dalam sinar cahaya ke arah Lei Ji. Benih itu sangat cepat sehingga bisa menyusul Lei Ji dalam sekejap. Itu meledak menjadi tengkorak hijau yang menyerang bagian ke-8 di tulang belakang Lei Ji. Namun, saat tengkorak hijau ini hendak menekan, sebuah tangan keluar dari kehampaan dan meraih tengkorak itu. Tanpa ampun meremas dan menghancurkan tengkoraknya. Riak muncul di belakang Lei Ji dan suara dingin keluar.
Kamu sungguh punya nyali untuk berani melukai tungganganku dan pelayanku. Menguasai. Lei Ji gemetar dan tiba-tiba berbalik. Menguasai. Anak laki-laki berkepala besar itu tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terbayangkan.